Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat, yang mulia, pengasuh sekaligus ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang kami hormati dosen pembimbing 1 dan 2 Bapak Abdul Hamid MPDI, juga Bapak Muhammad Ahyar Ma'arif MPDI, dan tak lupa yang kami hormati dosen penguji seminar proposal sekaligus kepada orang tua yang kami cintai sayangi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zakaria dari program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dengan nomor NIM atau NPM 2112 01 20 03 17, yang mana pada kesempatan kali ini akan menjelaskan proposal skripsi kami. Yang pertama, mengapa saya mengambil judul Strategi Pengelolaan Media Sosial dalam Meningkatkan Citra Pesantren dan Partisipasi Masyarakat di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Judul penelitian ini saya pilih karena perkembangan teknologi digital yang sekarang ini makin sangat pesat sekali, terutama dalam penggunaan media sosial. Nah, sebagai lembaga pendidikan Islam, terutamanya di sini adalah pesantren, tentu perlu banget memaksimalkan pemanfaatan media sosial itu sendiri dalam upaya apa? Dalam upaya untuk membangun citra positif masyarakat sekaligus untuk menambah partisipasi masyarakat di sana. Nah, Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sebagai salah satu pesantren tertua di Indonesia sudah memulai memanfaatkan media sosial untuk mendukung eksistensinya. Nah, dengan adanya penelitian ini, mulai ada harapannya ke depan memberikan pemahaman tentang strategi pengelolaan media sosial yang lebih efektif buat mendukung citra positif pesantren sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat di sana. Selanjutnya adalah latar belakang daripada penelitian ini. Penelitian ini berangkat dari fenomena digitalisasi yang terus berkembang pesat dari zaman ke zaman, yang mana media sosial sekarang sudah menjadi alat komunikasi yang efektif dan efisien untuk menyampaikan informasi secara luas. Selain itu, media sosial juga membuka peluang besar untuk membangun citra lembaga, termasuk di sini adalah pesantren. Pesantren Zainul Hasan Genggong sendiri sudah memanfaatkan media, berbagai macam media sosial, seperti contoh ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, TikTok, dan lain-lain untuk menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Tapi meskipun unggahannya sering, itu tidak cukup hanya di situ saja. Yang lebih penting di sini adalah strategi pengelolaannya supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana cara pengelolaan media sosial secara efektif supaya citra pesantren meningkat dan masyarakat lebih terlibat terhadap program-program pesantren sendiri. Dari latar belakang yang sudah kami jelaskan tadi, kami mengambil rumusan masalah. Ada 3 di sini. Yang pertama ialah bagaimana pengelolaan media sosial di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kedua, bagaimana peningkatan citra pesantren dan partisipasi masyarakat di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang ketiga ini adalah pertanyaan yang asosiatif atau
kaitan antara pertanyaan nomor 1 dan 2 barusan, yaitu bagaimana strategi pengelolaan media sosial dalam meningkatkan citra pesantren dan partisipasi masyarakat di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Nah, rumusan masalah ini akan menjadi dasar dalam mengkaji strategi pengelolaan media sosial yang efektif di pesantren. Adapun tujuan penelitian di sini, yang pertama adalah untuk mengetahui pengelolaan media sosial di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan citra pesantren dan partisipasi masyarakat melalui pengelolaan media sosial. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi pengelolaan media sosial yang efektif dalam meningkatkan citra pesantren dan partisipasi masyarakat di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Nah, dengan tercapainya tujuan ini diharapkan pesantren dapat lebih optimal dalam memanfaatkan media sosial untuk mencapai tujuan dakwah dan pendidikan di sana. Selanjutnya di sini adalah penelitian terdahulu, yang mana di sini kami mengambil 5 penelitian terdahulu. Yang pertama adalah dari Haji Wahyudin yang berjudul Manajemen Public Relation Manajemen Public Relation melalui pemanfaatan media sosial dalam meningkatkan animo masyarakat di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Nah, persamaan daripada penelitian ini dengan kami adalah dalam penelitian ini sama membahas tentang media sosial dan partisipasi masyarakat di sana. Namun perbedaan di sini adalah fokus penelitian ini lebih pada manajemen public relation, sedangkan peneliti memfokuskan pada strategi pengelolaan media sosial dalam meningkatkan citra pesantren dan partisipasi masyarakat di sana. Yang kedua itu ada dari Ani Nuraini, Ismatul Izzah, Muhammad Ahyar Ma'arif yang berjudul Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Meningkatkan Peran Masyarakat terhadap MA Model Zainul Hasan Genggong. Nah, adapun persamaan dalam penelitian ini adalah dalam penelitian ini sama membahas tentang partisipasi masyarakat di sana. Nah, perbedaannya fokus penelitian lebih pada manajemen hubungan masyarakat, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan memfokuskan pada strategi pengelolaan media sosial dalam meningkatkan citra pesantren dan partisipasi masyarakat di sana. Yang ketiga ada Haji Wahyudin, Ainur Rahmah, Ulfa Fauziah yang berjudul Implementation of Public Relation Management Development at Boarding School in the Smart Society 5.0 Era. Perbedaan sebelumnya, persamaan yang ada dalam penelitian ini sama membahas tentang media sosial. Nah, adapun perbedaannya di sini, penelitian ini memfokuskan pada pengembangan manajemen hubas menggunakan media sosial, sedangkan peneliti memfokuskan pada strategi pengelolaan media sosial untuk meningkatkan citra pesantren dan partisipasi masyarakat. Nah, yang keempat di sini ada Agus Ainul Yakin, MS, dan Reza Fahlivi. Nah, dengan judul Strategi Humas Pondok Pesantren Al-Qadiri dalam Mempertahankan Citra Pesantren. Persamaan dari penelitian ini, dalam penelitian ini sama membahas tentang citra pesantren di sana. Sedangkan perbedaannya sendiri adalah fokus penelitian lebih pada strategi humas, sedangkan peneliti memfokuskan pada strategi pengelolaan media sosial dalam meningkatkan citra pesantren dan partisipasi masyarakat di sana. Yang terakhir, yang kelima di sini, penelitian terdahulu yang kami ambil di sini adalah punyanya Safinatul Hasanah yang berjudul Pengelolaan Media Sosial sebagai Sarana Promosi di Pondok Pesantren Darul Lughah wal Karomah Sidomukti Keraksaan Probolinggo. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama membahas tentang media sosial. Perbedaannya adalah fokus penelitian ini lebih pada pengelolaan media sosial sebagai sarana promosi, sedangkan
peneliti memfokuskan pada strategi pengelolaan media sosial dalam meningkatkan citra pesantren dan partisipasi masyarakat di sana. Selanjutnya adalah kajian teori di sini. Ada dalam penelitian ini mencakup beberapa konsep utama, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama adalah strategi pengelolaan media sosial, yang kedua citra pesantren, dan yang ketiga di sini adalah partisipasi masyarakat. Strategi pengelolaan media sosial yang pertama ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang mana strategi pengelolaan media sosial di sini kami mengambil konsep manajemen yang dikemukakan oleh salah satu tokoh manajemen, yaitu di sana teorinya Terry di sana. Yang kedua, di sini ada citra pesantren sebagai gambaran persepsi masyarakat terhadap pesantren baik positif maupun negatif. Yang ketiga, ada partisipasi masyarakat yang mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung program-program pesantren di sana. Dengan menggunakan kajian teori dari apa yang sudah ada di atas, penelitian akan mengeksplorasi bagaimana strategi pengelolaan media sosial dapat meningkatkan citra dan partisipasi masyarakat di sana. Yang terakhir adalah metode penelitian. Adapun metode penelitian yang peneliti pakai di sini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Pondok Pesantren Yayasan Genggong Probolinggo, yang mana di sini data dikumpulkan melalui 3 teknik di sini, yaitu yang pertama melalui wawancara, yang kedua melalui observasi, yang kedua dengan dokumentasi. Nah, informan penelitian ini tidak cuma dari pihak pesantren saja, tapi juga dari di sini ada pengurus Kominfo, ada pimpinan pesantren, serta masyarakat, yang mana data ini akan dikumpulkan, dianalisis dengan cara mengklasifikasi informasi dan menginterpretasikan datanya buat mendapatkan kesimpulan yang lebih jelas dan komprehensif. Karena kenapa kok memakai pendekatan ini? Karena pendekatan ini memungkinkan kita untuk menggali data lebih mendalam, biar gambaran tentang strategi pengelolaan media sosial di pesantren ini jauh lebih nyata dan utuh di sana. Sekian, terima kasih, itu yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.